Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Sahabat, pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang spiritual yang menyembuhkan dan memulihkan stroke. Sahabat ketahui kan bahwa hampir seluruh orang mengatakan bahwa sebab musabab penyakit itu asalnya dari pikiran. Mau dia cancer katanya. Cancer katanya memang setiap orang punya bahan di tubuhnya. Tetapi dia akan terpicu kebangkitannya apabila kita sedang stres. Penyakit lambung begitu juga. Dan berbagai macam penyakit lainnya. Nah, dikaitkan dengan stroke adalah hal yang serupa. Bahwa stroke itu disebabkan oleh adanya beban pikiran yang berujung galau dan stres. Dan pada saat yang bersamaan, fisik kita dalam keadaan capek, baik diketahui maupun tidak. Jadi sahabat, pikiran itu sangat dominan. Karena itu di dalam pikiran ada pikiran negatif dan ada pikiran positif lah, pikiran membangun. Seperti misalnya kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin menjadi orang pintar, atau kita punya cita-cita, maka itulah yang kita sebut dengan pikiran positif. Tetapi pikiran negatif dia nyambung kepada rasa, kepada perasaan dan jiwa yang galau. Seperti misalnya was-was, cemas, sedih berkepanjangan, ketakutan terhadap sesuatu hal, marah, dengki, cemburu berkepanjangan, benci berkepanjangan. Semua itu adalah pikiran-pikiran negatif yang berujung galau dan menyebabkan stres. Pikiran positif perlu kita bangun, tetapi pikiran negatif harus kita bunuh. Kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya adalah dengan cara membangun spiritual di dalam diri kita. Apa itu spiritual? Kita definisikan apa yang dimaksud dengan spiritual. Spiritual adalah sebuah keyakinan di dalam diri atau jiwa setiap orang yang kemudian melahirkan sebuah kenyamanan, menjadikan diri kita semangat, menjadikan diri kita termotivasi, menjadikan diri kita rendah hati, tidak sombong. Sahabat, saya ingin merujuk kepada pengalaman saya. Keadaan saya sangat begitu buruknya. Saya gambarkan berada di tengah lautan yang sangat gelap, tidak tahu arah, kemungkinan yang akan terjadi adalah tenggelam. Tetapi saya punya pengalaman spiritual yang menguatkan saya. Yaitu adalah pemahaman tentang berserah diri. Ketika itu tidak ada kekuatan lain selain saya berserah diri, menyerahkan diri saya kepada Allah. Seandainya saya mati, maka matilah. Seandainya saya selamat, maka selamatlah. Nah, kekuatan spiritual yang meyakinkan saya bahwa semua tergantung kepada Allah. Apabila Allah menetapkan saya harus mati, maka matilah. Apabila Allah menyelamatkan saya, maka saya selamat. Dan ternyata sangat sungguh luar biasa. Keyakinan pada penyerahan diri total kepada Allah inilah yang kemudian membuka jalan yang tadinya sulit menjadi mudah. Di antara kesulitan yang saya hadapi ada kemudahan. Saya ingin menggambarkan sebuah contoh. Ketika itu saya dalam keadaan gelap gulita, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Uang tidak ada, orang di kiri kanan tidak ada. Semua orang saya anggap waktu itu dengan pikiran negatif.
Mereka, saya melihat, merasa terbebani dengan kehadiran saya. Dan itu antara iya dan tidak, antara fakta dan tidak, samar. Tetapi saya meyakini bahwa saya sedang dijauhi orang. Sehingga pada satu saat, di dalam keberserahan diri itu, saya menelpon teman saya yang sudah almarhum. Namanya almarhum Herman Buya. Almarhum adalah ketika itu masih menjabat sebagai General Manager di PT Garuda Indonesian Airways. Sebelum stroke, saya bertemu dengan beliau almarhum di acara pernikahan sahabat kami. Karena sudah lama tidak berjumpa, dia katakan, "Mar, gue ini 2 tahun katanya ngurus kakak gue. Sekarang udah meninggal," katanya. "Lu kenal kan kakak gue? Kakak gue tuh kena stroke, Mar. Gue ngurusin dia 2 tahun sampai meninggalnya." Nah, waktu berlalu. Ketika saya terkena stroke, saya teringat dengan Herman Buya almarhum. Saya telepon dia. "Man, gua nih kena stroke. Bagaimana? Lu kan kemarin lu bilang lu cerita ngurusin kakak lu yang stroke itu. Bagaimana kiat-kiatnya?" Waktu itu saya hanya sampaikan di SMS. Waktu itu masih jadul karena tahun 2012. Dia tidak menjawab, tapi rupanya dia share SMS saya itu ke teman-teman saya, alumni Fakultas Ekonomi Unpad. Nah, rupanya sahabat-sahabat saya di Fakultas Ekonomi Unpad itu mengambil inisiatif untuk mengumpulkan uang. Singkat cerita, kumpulah uang yang sangat luar biasa manfaatnya pada saya waktu itu. Sehingga akhirnya saya menjadi sadar bahwa saya banyak punya sahabat, banyak punya teman. Keyakinan berserah diri, menyerahkan kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya total penyerahan diri. Yang ujungnya adalah di antara kesulitan ada kemudahan. Mulai saat itulah saya bangkit dan saya merasakan bahwa saya punya kehidupan. Yang tadinya saya sudah putus asa, ada juga terbesit ingin bunuh diri, tapi kemudian saya bangkit bahwa saya masih punya harapan hidup. Perjalanan berikutnya juga saya dimudahkan oleh Allah. Ada seorang yang bernama Santoso. Santoso bukan sahabat saya, tetapi dia adalah sahabat dari sahabat saya. Ketika saya terserang stroke, dia dengan rela hati mendampingi saya. Lebih dari 2 bulan saya di rumah Santoso. Tetapi karena ada sedikit kesalahpahaman, yang menurut saya kesalahpahaman itu akibat saya, yang karena memang ketika itu tingkat emosi tinggi, saya memaksakan pulang ke Jakarta. Bayangkan, ketika saya pulang dalam kondisi yang masih sangat rawan. Saya masih berjalan miring, tidak seimbang, goyang. Mulut masih mengok. Air liur masih keluar. Tangan masih berat. Jalan masih diseret. Naik angkot dari Ciampea ke stasiun Bogor. Di stasiun Bogor, kebetulan waktu itu kereta sedang ada yang anjlok. Manusia di stasiun kereta api Bogor sangat luar biasa. Membuat stres luar biasa. Akhirnya saya naik angkot ke Baranang Siang Bogor. Kemudian naik bis menuju Jakarta. Bayangkan, di bis orang memandangi saya dengan sangat iba. Karena
Mungkin muka saya pucat, jalan saya masih tidak normal. Saya membawa air di dalam botol, kemudian saya usap-usap kepala saya karena terasa sakit. Singkat cerita, sampailah saya di Jakarta. Tapi tinggal di mana saya tidak tahu. Akhirnya saya memutuskan untuk kos di Bilangan Jatiwaringin. Saya kos di situ. Di tempat kos itulah saya mulai berpikir mengatur strategi bagaimana ke depan yang harus saya lakukan. Saya memilih kos di Jatiwaringin antara lain karena dekat dengan Rumah Sakit Harum tempat saya dirawat, sehingga memudahkan saya untuk kontrol bulanan. Dan ketika berada di Jatiwaringin itulah yang kurang lebih 3 bulan perjuangan nyata saya lakukan. Keadaan saya waktu itu masih sangat kurang layak. Tetapi ada satu inspirasi, yaitu ketika saya ingat menonton film Forrest Gump pada akhir tahun 80-an yang berkisah tentang seorang anak polio yang tidak bisa berjalan karena terdesak dibully oleh kawan-kawan sekolahnya, maka dia berlari kemudian menjadi kebiasaan, maka dia berlari untuk menghindari perundungan itu, dan akhirnya lari itu menjadi kebiasaannya, dan kemudian kakinya menjadi kuat dan kemudian dia menjadi pelari maraton. Film ini diangkat dari kisah nyata. Saya terinspirasi oleh film itu, sehingga kemudian saya memutuskan untuk berjalan dan berjalan. Di periode di Jatiwaringin selama 3 bulan itu, saya melakukan perjalanan yang cukup signifikan. Yaitu ketika saya mulai terasa berat dengan beban biaya di Rumah Sakit Harum, maka saya pindah ke Rumah Sakit Persahabatan dengan menggunakan fasilitas askes istri saya ketika itu. Dan saya berjalan dari Jatiwaringin ke Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun yang jaraknya lebih dari 10 km bolak-balik. Bukan karena tidak ada uang, tetapi memang saya sengaja berjalan. Kemudian saya juga berjalan dari Jatiwaringin ke bekas kantor saya PDAM di Jalan Kiai Nur Ali di Kalimalang, Bekasi. Itu jaraknya 12 km. Sama bolak-balik juga. Kalau ke PDAM, di situ banyak sahabat-sahabat saya. Direksi PDAM ketika itu adalah sahabat saya semua. Sehingga saya tidak mendapat kesulitan keuangan ketika itu. Karena sahabat-sahabat saya banyak yang mensupport saya, terutama direksi. Setiap kali bertemu pasti mereka memberikan saya uang. Bayangkan, jalan dan jalan. Kadang-kadang saya berkunjung ke rumah sahabat saya di Jati Asih. Dari Jatiwaringin itu lebih dari 12 kilo, bolak-balik. Akhirnya dalam periode itu terasa sekali kaki saya yang tadinya tidak kuat menjadi menguat, kemudian menjadi kuat, dan jalan kaki mulai menjadi kebiasaan saya. Dan karena saya berjalan di jalan umum, maka dampaknya adalah sangat luar biasa. Jalan saya yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang. Saya sudah mulai berjalan mesti terseok-seok, tapi berjalan seperti orang normal pada umumnya. Jalan di tepi jalan dengan
kondisi terseok-seok, tapi tidak membahayakan diri saya karena keseimbangan saya sudah dapat. Itulah keyakinan saya ketika menonton film Forrest Gump dan menjadi motivasi bagi saya. Dan ada lagi inspirasi lain yang menjadi semangat spiritual saya adalah dulu saya pernah membaca kisah tentang Tariq bin Ziyad, seorang pahlawan Islam di Spanyol. Ketika itu pasukannya terkepung oleh musuh. Di belakang jurang dan di depan musuh. Hanya dua pilihan bagi Tariq pada waktu itu. Kalau dia ke belakang, dia masuk jurang dan mati semua. Tapi kalau dia ke depan, maka belum tentu kalah. Akhirnya dia putuskan untuk melawan. Dia perintahkan pasukannya untuk melawan dan ternyata menang. Dari situlah saya kemudian bangkit semangat saya bahwa saya belum tentu kalah dengan stroke ini. Saya berjuang dan berjuang. Saya berakhir di Jatiwaringin ketika ada seorang teman, seorang pengusaha yang menawarkan kepada saya untuk saya tinggal di rumahnya di Kerawang. Karena orang tuanya juga stroke. Jadi dia bilang, udah menemani ayah saya aja di sana. Semua sudah terjamin, ada pembantu, ada tinggal menemani ayah saya saja. Dan saya sangat berterima kasih ketika itu. Dan saya setujui. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya sedang berkemas-kemas ketika itu, menuju rumahnya di Bekasi untuk menuju Kerawang, teman saya menelpon. Ternyata adik-adiknya, kakak-kakaknya keberatan saya menemani ayahnya di Kerawang. Karena alasan mereka, ayahnya juga repot. Nanti tambah lagi beban orang stroke seperti saya akan bertambah repot lagi. Saat itu saya terpukul, tetapi saya tetap bangkit karena saya yakin betul bahwa Allah pasti menolong saya. Dan alhamdulillah tidak terlalu lama seorang teman saya menelpon, "Bang, di mana sekarang?" "Saya tinggal di Jatiwaringin," dia bilang gitu. "Abang mau nggak tinggal di pondok tarekat Naksabandia di Bekasi?" "Loh, apa itu?" saya bilang. "Ya itu, saya kira abang paling tepat di situ. Di situ majelis zikir, abang bisa tinggal di situ. Makan gratis, tempat tidur juga tidak bayar." Oke, saya menerima tanpa berpikir panjang karena memang saya sudah harus keluar dari tempat kos itu. Akhirnya saya menuju tempat tarekat itu dan alhamdulillah di sana saya menemukan hal-hal yang baru. Disitulah kemudian proses di mana saya kemudian bertambah kuat, mulai bersepeda, dan alhamdulillah saya tidak pernah kekurangan uang. Uang terus mengalir dari sahabat-sahabat saya, baik yang saya telepon karena saya meminta bantuan atau karena mereka menelpon karena teringat pada kebaikan-kebaikan saya di masa lalu. Saya ingin bercerita. Di tempat tarekat itu saya rutin mandi malam. Karena ada seorang ustadz di TV yang saya dengar bahwa mandi malam jam 1, antara jam 1 sampai menjelang subuh adalah obat. Jadi selama beberapa bulan saya mandi malam.
dengan air hangat tentunya. Banyak orang yang membantu saya di majelis zikir itu. Dan kemudian saya lanjutkan dengan sholat tahajud. Kemudian sampai subuh saya berzikir. Saya pernah mendapat kisah di sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang 3 orang pemuda yang terkurung di dalam goa. Kemudian mereka bertawasul dengan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ketika mereka bertawasul, ya Allah, saya pernah berbuat baik ini. Maka goa yang tadinya tertutup kemudian bergeser sedikit. Saya dulu pernah ingin melakukan maksiat, tapi kemudian saya tidak lakukan. Karena takut kepada Allah, akhirnya bergeser sedikit. Saya teringat tawasul itu. Sahabat, ketika mahasiswa saya pernah dulu berbuat sesuatu yang sangat ikhlas. Yaitu ketika saya aktif di himpunan mahasiswa Islam. Saya sangat ikhlas sekali ketika itu. Ibaratnya jiwa dan raga saya tumpahkan untuk HMI ketika itu. Bahkan motor yang saya beli, baru saya beli ketika itu, dibelikan oleh keluarga, saya jual untuk dapat membantu terselenggaranya Kongres HMI di Bandung ketika itu. Saya teringat ketika itu, akhirnya setiap malam di sholat tahajud itu, saya selalu bertawasul. Apa yang saya katakan? Ya Allah, seandainya ketika masa aku di HMI dan aku ikhlas sekali ketika itu dan ada nilai pahalanya, ya Allah berikanlah pahalanya padaku pada hari ini berupa kesembuhan pada penyakitku ini dan berikanlah aku rezeki untuk menunjang kesembuhanku itu. Alhamdulillah, dengan keyakinan itu mungkin terbawa oleh aura keyakinan itu, rezeki tidak pernah terputus. Saya tidak pernah tidak mendapatkan makan walaupun hidup sebatang kara ketika itu. Uang rezeki ada saja mengalir. Itulah yang menambah keyakinan saya dari waktu ke waktu hingga hari ini. Sahabat, itulah sahabat, spiritual yang bisa memulihkan stroke. Spiritual yang bisa menghancurkan pikiran-pikiran negatif, kekacauan-kekacauan perasaan, kegalauan yang saya dapati ketika dalam proses pemulihan itu. Sahabat, spiritual itu penting. Dan spiritual yang paling dekat adalah nilai agama. Berserah diri kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada orang, menghilangkan kebencian. Dan yang saya tahu ketika itu, paling parah adalah, bukan penyakitnya bagi saya di awal-awal adalah bagaimana melawan kesedihan, bagaimana melawan rasa sakit hati dan kebencian. Alhamdulillah semua itu tertanggulangi dengan spiritual. Dan ditambah dengan disiplin pada makanan, itulah fondamen dasar yang kuat dalam memulihkan stroke saya. Saya menjadi mudah untuk melatih diri saya dengan ketenangan yang luar biasa, dengan keyakinan yang luar biasa. Dan akhirnya saya sampai finish. Saya sekarang mencapai pulih relatif sempurna. Saya kira sahabat, sampai di sini konten kita pada bagian ini. Dan nanti akan kita lanjutkan pada konten-konten dengan tema yang lain lagi. Sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.